praktek dan akademis ini memang nggak mungkin sejalan gitu. Apa tantangannya untuk mengajar anak-anak sekarang, khususnya Gen Z? Pengalaman yang menurut saya menarik, Gen Z yang dihadapi saat ini itu zaman kita tuh kuliah aja. Iya, betul. Zaman sekarang mereka kuliah iya, kerja iya. Oke, ya. Jadi menjembatani antara praktek dan ilmu itu Balance. gimana cara ngebalance ya? Iya. Kita nggak bisa melulu mengajar sesuai buku atau sesuai pengalaman, sesuai praktek di Jakarta gimana. Mereka ngadepin klien juga di Surabaya. Gitu. Iya, betul. Di daerah-daerah mungkin mereka juga ngadepin klien lain-lainnya. DKV itu sendiri sebetulnya design thinking proses, Design thinking, critical thinking. ya di belakang setiap desain yang baik, di belakang setiap kampanye marketing yang baik itu ada emosinya, Nah, ada empatinya. Itu sesuatu yang AI nggak akan pernah bisa mempelajari. Intense Session with Pak Kenji. Beliau adalah dosen sekaligus praktisi di bidang kreatif industri. Selamat siang Pak Kenji, apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita akan ngobrol nih Pak Kenji terkait dengan dunia kreatif, khususnya kreatif industri gitu. Menurut Pak Kenji, kira-kira bagaimana dengan statement kreatif marketing gitu ya posisinya, baik itu secara dari sudut pandang figur pendidik maupun praktisi gitu Pak Kenji. Gini, pertama-tama kalau dibilang gap-nya masih jauh apa enggak, sebenarnya gap-nya dibilang sudah menyempit karena banyak program pemerintah ya, kayak ada praktisi mengajar, Oke ya. ada kampus Merdeka, itu sebenarnya sudah mulai menyempit. Ya. Tapi ada beberapa halangan-halangan yang karena dua jalur ini, praktek dan akademis ini memang nggak mungkin sejalan gitu. Iya. Kayak di dunia kreatif, itu jujur banyak kreatif yang bikin teori sendiri. Bikin teori sendiri, bikin rumus sendiri. Yang belum tentu ada background literaturnya. Iya. Sedangkan di akademis, apapun yang dipelajari, Harus ada basis inilah literasinya. Iya. Jadi dibilang mulai mendekat, iya. Jadi kita mulai saling bertukar gitu ya. Iya. Bertukar pandangan, kita bertukar cara kerja apa segala macam. Tapi iya memang dua hal ini kayaknya untuk nyatu banget itu nggak mungkin. Oh, masih ada jarak Gap ya, masih ada gap. Tapi dengan begitu kan paling tidak ada progres. Kemudian beberapa on the other side kita bilang secara praktisi yang mengajar seperti Pak Kenji itu sendiri itu kan juga bisa melengkapi lubang-lubang itu Pak. Iya, tentu bisa contohnya anak-anak atau anak didik di sini itu bisa mendapatkan wawasan skala industri gitu Pak. Ya, karena kalau dalam kasus akademik mereka diajarkan secara literasi tapi tanpa tahu bagaimana industri pada nantinya itu kan ya sama aja bohong gitu posisinya. Nah, apalagi tuntutan di dunia marketing saat ini itu kan sudah sangat dinamis ya Pak. sangat dinamis sekali. Permintaannya itu sudah sangat spesifik. Contohnya zaman dulu kita Pak gitu, kayak misalnya apa ya, sampo atau apa ya, produk-produk yang untuk segala umur lah Pak. Nah sekarang kan spesifik kayak gitu, very personal gitu loh. Audience atau marketnya itu very personal gitu. Contohnya smartphone aja aplikasinya kan beda-beda antara satu anak dengan yang lain gitu. Jadi tantangan produk atau jasa saat ini itu sharpening communication-nya terhadap target marketnya itu yang menjadi tantangannya Pak. Selain targetnya semakin tajam, karena marketnya sendiri sudah sangat padat, udah reaksi sekali. Ya. Jadi kalau tidak punya ciri khas, tidak punya cara berbicara, tidak punya identitas yang kuat, ya nggak kelihatan. Iya, akan tenggelam ya tuh ya. Tapi kan di experience Pak Kenji mengajar pun juga seringkali juga mengundang praktisi ke kampus ya Pak, supaya meleverage skill anak-anak itu, supaya biar pengetahuannya lebih luas. Nggak ngeliat ini aja. Betul. Nah itu kan juga bisa mendorong anak-anak ini berpikir kreatif lebih optimal gitu ya Pak ya.
Terus apa tantangannya untuk mengajar anak-anak sekarang, khususnya Gen Z, secara mitos katanya strawberry dan lain sebagainya itu istilahnya. Nah itu gimana Pak? Tergantung ya, kalau maksudnya tergantung, sebenarnya masih lebih tergantung personal atau pribadinya mereka masing-masing. Cuman yang menarik ini, pengalaman yang menurut saya menarik, Gen Z yang dihadapi saat ini itu mereka yang udah nggak, zaman kita tuh kuliah aja. Iya betul. Zaman sekarang mereka kuliah iya, kerja iya. Oke, ya. Jadi menjembatani antara praktek dan ilmu itu Balance. gimana cara ngebalance ya? Iya. Kita nggak bisa melulu mengajar sesuai buku atau sesuai pengalaman, sesuai praktek di Jakarta gimana. Mereka ngadepin klien juga di Surabaya. Gitu. Iya betul. Di daerah-daerah mungkin mereka juga ngadepin klien lain-lainnya. Nah itu menurutku ada beberapa aspek yang jadinya nggak bisa saklek, ajarannya tuh harus fluid gitu. Betul. Kita harus tahu situasi dan konteksnya apa. Iya. Jadi mungkin saat ini lebih tepatnya dosen itu sebagai teman diskusi gitu ya. Mentor, betul. Iya, mentorship gitu. Betul. Nah, untuk bagaimana terkait dengan tadi statementnya Pak Genjik terkait Surabaya itu sendiri, environment kreatifnya itu menurut Pak Genjik bagaimana nih untuk mengoptimize ya? Padahal kan banyak nih potensial atau orang-orang kreatif yang asli Surabaya nih Pak Genjik. Oh banyak sekali. Kita tuh penghasil tenaga kerja kreatif yang cukup tinggi loh sebenarnya Surabaya ini ya. Terlepas dari banyaknya jurusan DKP atau enggak ya. Iya. Orang Surabaya di industri kreatif di Jakarta di industri itu banyak banget. Surabaya sendiri kurang berkembang nih secara marketing kreatif itu kurang berkembang. Oke, Chen. Kalau misalnya ditanya kenapa, mungkin aspeknya bisa macam-macam. Iya. Kayak mungkin di sini brand-brand lama, kemudian UMKM-nya juga bersaingnya mungkin terlalu ketat atau gimana, atau berkembang terlalu dalam satu kategori yang sama mungkin. Iya. Jadi memang ciri dan gayanya Surabaya dalam marketing, khususnya marketing kreatif itu beda banget. Jadi mereka bukan berbisnis tetapi berdagang gitu ya. Lebih berdagang. Marketingnya berarti marketing ketimbang di promosi. Iya, betul. Padahal dua hal ini bukan dua hal yang sama. Iya. Gitu. Kemudian mindsetnya masih mindset industri. Oh. Kalau modal saya segini, dengan melakukan ABC, keuntungan saya berapa? Oh iya. Nah, industri produksi dan marketing itu dua hal yang berbeda. Iya, betul. Iya. Nah, sementara kalau mengacu pada experience pengalaman Pak Genjik di praktisi, terutama khususnya di Jakarta, itu bagaimana Pak untuk bisa diceritakan environment atau komunitasnya atau secara kehidupan dunia kreatif di sana gitu. Ya sebenarnya gini, to be fair, aku nggak bisa bilang orang Jakarta atau mayoritas klien di sana udah bisa diajak kreatif, enggak juga. Iya. Tapi gini, pertama ini ada beberapa hal ya. Iya. Pertama, client side atau pihak klien sekarang itu sudah banyak diisi oleh tenaga kreatif yang sudah pindah. Oh, jadi dulunya di creative agency pindah ke client side. Itu udah semakin banyak, semakin penuh. Jadi yang dulu award kreatif itu cuma menarik buat creative agency, sekarang menarik buat klien karena mereka juga mantan orang kreatif. Jadi sekarang company pun ikut aja kreatif. Banyak klien yang saya mau dong ikut, ayo kita bikin award gitu. Itu udah ada sekarang. Beda banget, Surabaya belum ada. Ya, belum ada. Nah itu yang kedua, mindset bahwa marketing dan advertising itu penting dan budget tidak sama dengan hasil itu semakin tebal di Jakarta. Walaupun sekarang KPI-nya ada sales juga. Iya. Tapi dengan alasan yang berbeda. Alasannya kenapa KPI-nya bisa sales? Karena sekarang
kita sudah bergerak di dunia digital. Which dalam funnel marketing, itu dari ujung ke ujung. Betul. Ada digital, ada activation, which is sebenarnya bagian funnel, bottom funnel, bagian sales ini bisa terakomodir sebenarnya. Iya, Pak. Oh ya, menarik ya. Jadi ini risk tapi beda. Kalau orang Surabaya nggak bisa ngelihat ini adalah sebuah proses. Betul. Kalau di Jakarta mereka sangat menghargai proses. Kalau di ngerti. Iya. Kalau di sini saya ngeluarkan duit berapa, hasilnya bagaimana, gitu kan posisinya. Nah kalau sana ini adalah sebuah maraton bukan sprint, kan begitu ya posisinya. Nah itu dan mungkin karena sosial media juga ya. Iya. Banyak konten kreator, banyak informasi seliweran gitu. Banyak, menurutku yang paling lucu tuh penggunaan digital marketing di Surabaya. Iya. Salah satunya penggunaan sosial media. Oke. Orang Surabaya itu berlomba-lomba banyak-banyakan konten. Betul. Kalau saya punya sosial media berarti konten saya harus banyak. Padahal nggak gitu. Sosial media itu ada. Kita berkonten di sosial media itu untuk menentukan yang efektif yang mana. Kayak zaman dulu, itu ukurannya itu, zaman dulu ya, ukurannya tuh jam berapa postingnya penting. Iya. Postingan itu di-like orang apa enggak penting, dilihat apa enggak penting. Zaman sekarang dengan perkembangan algoritma dan segala macam, udah beda lagi. Kita nggak perlu posting banyak-banyak, yang penting setiap kita posting dilihat. Karena konten udah makin banyak, udah bukan balapan banyak konten lagi. Tapi dilihat enggak dulu. Iya. Kemudian engagement-nya gimana? Orang lihat konten kita, mau nge-save enggak, mau komen enggak. Enggak peduli kontennya, ada klien A 30 konten sebulan, ada klien B kontennya cuma 2 sebulan. Tapi kalau klien B efektif, berkonten sekali konten yang komen banyak, yang nge-save, yang nge-share banyak, ya ini yang maju. Betul. Orang Surabaya belum ngelihat nih. Iya. Banyak-banyakan. Nah, cuman ngelihat di situ, padahal cara mainnya nggak gitu loh. Nah, ini yang masih banyak gap nih. Iya, dan karena mereka secara company, secara authority-nya, mereka merasa yang paling benar ini yang paling banyak-banyakan itu, gitu. Dan mereka juga belum tahu, makanya yang tadi mereka ngelihatnya masih cara ini. Sedangkan udah beda nih. Iya. Udah berkembangnya jauh mungkin. Karena memang yang platform digital itu kan memang update terus ya. Tuh, dan kita ngadopsinya lambat. Betul, iya. Dan sebetulnya di Jakarta pun juga sudah sangat aware, Pak, yang terkait dengan efektif dan efisiensi itu tadi. Betul. Oh, sudah ya. Sekarang tuh udah bukan zamannya agensi kreatif lagi. Yang baru sekarang ada ini. Kalau Big Four itu namanya konsultan bisnis. Oh iya. Ya kan? Iya. Sekarang ada yang namanya advertising consultant. Oh, jadi itu tanggung jawabnya sampai omset, Pak? Sampai omset. Oh, oke. Bagaimana advertisingnya bisa berimpact sama omset? Oh, jadi ibaratnya kayak internal division gitu ya, Pak? Karena kan memang tetap luar. Oh, tetap perlunya agency. Oh iya. Tapi dia bukan hanya bikinin. Oh, tapi yang komen dan timbal baliknya juga bukan cuma kondisi saya begini, produk saya begini, tolong bikinin. Enggak. Kondisi saya begini, coba kondisi dibikin begini bisa enggak? Oh. Jadi timbal balik gede lagi. Ya. Jadi ibaratnya vendor luar tapi taste internal gitu ya. Oh, basis juga begitu. Iya. Wah, mantap. Harusnya sih bisa diadopsi Surabaya segera, Pak. Karena memang industri Ya, industri di Surabaya ini kan berkembangnya juga sangat dinamis ya, Pak. Iya. Kan sayang kalau hanya sekedar platform digital marketing itu dilihatnya hanya konsistensi belaka. Betul. Gitu. Kan sampah konten jadi gitu posisinya. Tidak melihat efektivitasnya bagaimana. Cuman ya memang itu tantangan kita bersama ya, Pak, sebagai pelaku kreatif. Bagaimana mengkomunikasikan, menyampaikan dalam konteks bahasa kreatif kepada klien atau company ini ya, Pak, gitu, supaya environment kreatif ini juga tumbuh, bukan di-driven oleh line side itu tadi yang Pak. Bukan nggak boleh. Iya. Tapi mungkin ada baiknya kalau client side atau
pemilik brand atau pemilik bisnis ini bisa lebih open mind. Betul. Nah, sementara ini kalau di Surabaya kan terjebaknya family business, Pak. Betul. Nah, family business, kalau masih ada parents atau otoritas tertingginya, second generation atau third generation itu sudah mati kutu juga, Pak, gitu loh posisinya. Sebenarnya, iya, again balik lagi, sebenarnya bagaimana open mind-nya ya. Iya. Tapi kalau misalnya hal itu sebenarnya gampang dibantah. Iya. Ayo kita ngajak mereka untuk mencoba hal yang baru. Oke, ya. Jadi kayak FGD gitu atau forum group discussion atau Enggak sih, kayak misalnya gini, so far dengan metode lama yang sudah dilakukan, ya. sampai mana sih Oh ya, efektivitasnya. efektivitasnya? Gimana kalau nggak usah gede-gede 1/8 dulu aja? Iya. Kita coba dengan cara lain. Tapi juga di sisi lain, si kreatif atau pelaku kreatif advertising juga nggak boleh sembrono ya. Betul. Kalau punya kesempatan memang harus bisa membuktikan diri. Gitu. Iya, dengan obrolan kita ini saya semakin mencatat bahwa DKV itu sendiri kan bukan hanya Najes, Canva, and CapCut kan Pak Genji gitu loh. Jelas. Karena sementara ini stigma masyarakat khususnya di daerah ketika AI itu mencuat bagaimana masa depan jurusan DKV, kan sebetulnya kita ini bukan memakai tools, tetapi bagaimana tools itu berfungsi untuk optimize konten kita kan gitu ya, seperti itu. Nah, gimana menurut Pak Genji? Iya, mereka yang skillnya cuman Canva dan CapCut ya sebentar lagi kok selesai, ya lari udah nggak dibutuhin lagi, ya butuh lagi. Betul. Jadi DKV itu sendiri sebetulnya design thinking proses, critical thinking, ya di belakang setiap desain yang baik, di belakang setiap kampanye marketing yang baik itu ada emosinya, ada empatinya. Itu sesuatu yang AI nggak akan pernah bisa mempelajari. Ada jiwanya. Ini simple ya, bahasanya kasar tapi simple. Iya. Ada gamblingnya. Oh iya. AI nggak akan berani gambling. Iya. Dia pasti akan ambil jarak yang aman. Itu human factor-nya, Pak. Human factor-nya. Kayak tadi omongan, kalau turun-temurun dan generasi tuanya masih terlalu keras gimana ya? Berarti sudah nyoba segala jalan kan? Ya ini saatnya kita nyoba jalan yang baru. Iya. Kita belum pernah membuktikan jalan yang baru. Betul. Iya, jadi ada faktor gamblingnya, tetapi dengan dukungan experience ya, jam terbang, kan mitigasi risiko itu juga penting itu. Marketing communication, marketing kreatif semua sama. Basicnya itu diciptakan untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, semenjak kemarin kita pandemi, ke detik ini itu perkembangan manusia itu selalu berubah pesat banget. Apalagi Indonesia ya, kita yang tadinya setengah buta digital jadi aware digital banget di segala lini masyarakat ya. Nah, kalau kita sadar targetnya itu manusia ya, kita harus keep up dengan itu. Manusianya berubah terus ya. Jangan kaget kalau teori dan cara main marketing ini berubah terus. Iya, betul. Kalau nggak mau keep up ya silahkan gelar tikar dan segala macamnya. Jadi karena zaman maju terus, waktu terus maju, manusia juga terus maju, nggak ada yang mau nunggu gitu. Iya. Jadi dalam kata lain long life learning gitu ya posisinya. Jadi nggak boleh berhenti sampai di sini, kita harus mengadaptasi zaman juga gitu. Perubahan itu nggak bisa berhenti ya. Nanti akan terus ya. Sip. Thank you atas obrolan yang sangat menginspirasi hari ini. Sama-sama, Rasi. Kita sambung lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa di Intense Session selanjutnya. Be intense, be inspired.